Ini betul-betul harus kita sikapi, apalagi menjelang Idul Fitri nanti banyak sekali perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan yang kita menggunakan petasan, ya. Nah, ledakan berbahan mercon ini cukup mengagetkan karena kita sebenarnya sudah sering mendengar tapi masih juga terjadi. Saya mungkin dari Ustadz Azhari dulu. Jadi kita menyikapinya bagaimana? Apakah memang tidak boleh sama sekali kita melakukan sebuah perayaan yang meriah atau harus seperti apa agar kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Saya melihat mungkin ini berangkat bagaimana orang pengen gembira nih. Iya. Gembira memeriahkan Ramadan, tapi beberapa kemudian cara merefleksikan kegembiraan itu mungkin berlebihan. Dengan petasan, bahaya tuh kalau imam terawihnya Kena. Iya. Belum waktunya amin udah amin duluan. bukan kena latah. Satu gitu. Yang kedua kalau imamnya punya penyakit jantung gimana? Makanya terawih Bisa terawih mati di nggak situ. selesai itu. Iya, iya, Nah, iya. tetapi ini kan soal budaya sebenarnya. Budaya itu dalam Islam ada yang diakomodir sama Islam. Kalau dia misalnya isi budaya itu nggak baik, tapi masih bisa diinovasiin, maka diterima sama Islam kayak budaya wayang, tradisi wayang. Wayang ini awalnya cerita-ceritanya tidak baik. Oleh Wali Songo kemudian diimprove ceritanya, dirubah ceritanya, pesan-pesan dakwah diakomodir oleh Islam. Maka namanya at-tahlil, diakomodasi oleh Islam. Yang kedua, hubungan budaya dengan Islam itu ada yang at-tahrif, at-tahrim, dekonstruktif, dilarang sama Islam. Ini kalau sudah budaya ini benar-benar mengancam jiwa orang, mengancam akal orang, mengancam nyawa orang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana budaya petasan ini. Kita lihat dari ad-daruriyatul khams atau jadi dalam Islam itu ada 5 prinsip Mas Hilbram, 5 prinsip yang nggak boleh ditinggalkan. 2 di antara yang 5 itu dilanggar oleh petasan ini. 1, kalau kita lihat hifzul mal. Dengan kita beli petasan, kita jadi buang-buang duit. Ya. Tidak menjaga harta kita, nggak menjaga uang kita. Padahal petasan itu kalau kita tabung di kotak infak sodakoh, masjid lebih membutuhkan. Untuk kegiatan Ramadan, ngundang Kiai Syafi'i Sumarno kan? Iya. Kan belum ngundang Gus Had Iya. ya, pengajian-pengajian rutin. Nah, Apalagi itu petasan, daripada beli petasan mendingan beli kolak buat bukber. Nah, itu lebih cakep lagi. Iya, iya. Jadi tidak menjaga harta. Yang kedua hifzun nafas, mengancam nyawa orang. Oh. Buktinya 1 yang tewas, 35 rumah terbakar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia melanggar 2 prinsip ad-daruriyatul khams, 5 prinsip dalam Islam yang harus kita jaga. 2 diantaranya tidak melindungi harta kita, tidak melindungi nyawa kita. Ini bahaya sekali. Gusan, saya mau ambil dari tidak melindungi harta. Dari niatan penjual petasan atau mercon itu kan ingin dapat untung, ingin dapat cuan. Ya. Tapi malah jadi korban. Ya. Nah, ini bagaimana Gusan? Kalau budaya itu sebenarnya mudah bisa dialihkan, seperti halnya kayak budaya wayang, kontennya bisa dialihkan menuju hal yang baik. Ya. Tetapi kalau misalnya budaya sudah kecampur dengan keekonomian, percuanan, maka membelokkannya susah. Karena berkaitannya dengan cuan. Urusan dapur. Urusan dapur. Maka sebaiknya memang kita mensikapi permerconan ini atau perpetasan ini kita harus bijak. Bahwa ini memang part of culture. Yang memang ini sebenarnya awal budayanya sebenarnya mereka ini dalam rangka pada 200 tahun sebelum Masehi ini sudah ada tradisi menyalakan mercon ini dalam rangka memperingati membahagiakan dewanya di negara Cina sana gitu. Terus berikutnya tapi belum pakai mesiu. Nah setelah itu pada zaman dinasti berikutnya baru menggunakan mesiu. Dan itu dibawa oleh Marco Polo ke Eropa dan juga diantaranya ke Indonesia. Nah budaya-budaya itu sebenarnya itu dalam rangka menunjukkan semacam kemeriahan sebuah acara begitu. Maka kenapa mercon kok suaranya nggak enak? Kalau enak namanya Meriam Bellina. Gitu. Bukan mercon dia. Bukan mercon, makanya namanya nggak enak. Kan Siap-siap pulang dikunci pintu gitu. Tahan sebentar. Sebentar dulu Gusan. Habis ini kita ke Kiai Sumarno. Sudut pandangnya seperti apa? Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.